Kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 13 Rajab tahun 23 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 599 Masehi, dan 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Beliau adalah khalifah keempat, termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Ayahnya Abu Thalib merupakan saudara dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Sehingga dari pihak ayah maupun pihak ibu, Ali bin Abi Thalib merupakan keturunan Bani Hashim. Bani Hashim adalah salah satu suku terhormat di Makkah. Qusay bin Kilab adalah nenek moyang mereka, yang bertugas sebagai penjaga Ka'bah. Di tengah warga Makkah, Hashim dikenal sebagai orang yang mulia, bijaksana, dan terhormat. Pada saat dilahirkan, Ibunda Ali memberinya nama, Asad, yang bermakna singa. Sang ibu memberinya nama tersebut karena itu nama ayahnya, Asad ibn Hashim. Riwayat ini dikuatkan oleh syair yang dilantunkan Ali saat Perang Khaybar, yang berbunyi, "Aku diberi nama oleh ibuku Haidarah. Seperti singa hutan yang menyeramkan." Haidarah adalah salah satu nama singa. Ketika itu, Abu Thalib tidak ada di tempat. Saat kembali, rupanya dia tidak menyukai nama itu, sehingga dia menggantinya dengan nama Ali. Abu Thalib memiliki banyak tanggungan. Oleh karena itu, Rasulullah berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib, seorang keturunan Bani Hashim yang paling berkecukupan, "Wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu, Abu Thalib, banyak keluarganya, sedang orang-orang sedang ditimpa paceklik sebagaimana yang engkau ketahui. Karenanya, berangkatlah bersama kami untuk meringankan beban keluarganya. Aku mengambil seorang anaknya dan engkau juga mengambil seorang." "Baiklah," jawab Abbas. Kemudian mereka berangkat hingga keduanya bertemu Abu Thalib, lalu berkata, "Kami ingin meringankan sebagian bebanmu, hingga masa-masa sulit yang sedang menimpa manusia ini berlalu." Abu Thalib menjawab, "Kalau kalian berdua mau meninggalkan akil untukku, silakan kalian lakukan apa yang kalian inginkan." Diketahui Abu Thalib memiliki 4 orang anak laki-laki yang terdiri dari Thalib bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib dan Aqil bin Abu Thalib. Sedangkan anak perempuannya berjumlah 2 orang, yaitu Ummu Hanifah Tihah binti Abu Thalib dan Jumanah binti Abu Thalib. Ibnu Hisham dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah menceritakan, Rasulullah mengambil Ali, sedangkan Abbas mengambil Ja'far. Ali tetap berada dalam asuhan Rasulullah hingga beliau diutus sebagai nabi. Ali pun segera mengikuti, mengakui, dan membenarkan kenabian beliau. Demikian pula Ja'far yang terus berada dalam asuhan Abbas, hingga memeluk Islam dan bisa mengurus diri sendiri. Ali bin Abu Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad dan istrinya, Khadijah dengan kasih sayang. Ali merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad yang tidak memiliki anak laki-laki. Pengasuhan Ali bagi Nabi Muhammad, sebagai bentuk balasan atas jasa pamannya Abu Thalib, yang telah membesarkannya dulu sejak beliau masih kecil. Sampailah Ali berusia 10 tahun, di mana waktu itu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, dan menerima risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, atau dengan gelar As-Sabiqun Al-Awwalun. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, bahwa suatu hari setelah Khadijah memeluk agama Islam, Ali bin Abi Thalib menghampiri Rasulullah. Ali mendapati keduanya sedang mendirikan salat. Ia pun berkata, "Ini apa, wahai Muhammad?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini adalah agama Allah yang telah Allah pilih dengan kehendaknya, dengannya dia mengutus Rasulnya. Saya ajak engkau wahai Ali untuk bersaksi terhadap Allah yang Maha Esa, dan untuk menyembahnya. Dan agar engkau mengingkari Lata dan Uzza." Kemudian Ali berkata kepada Rasulullah, "Ini adalah perkara yang aku belum pernah mendengarnya sama sekali sebelum hari ini, tetapi aku bukanlah orang yang memiliki keputusan atas perkaraku sehingga aku harus berbicara dulu kepada ayahku." Namun, Rasulullah tidak ingin Ali menceritakan rahasianya kepada siapapun, termasuk ayahnya, sebelum ia diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan urusan itu. Beliau pun berkata kepada Ali, "Wahai Ali, jika engkau tidak berkenan masuk Islam maka jaga rahasia ini." Ali pun berdiam diri selama 1 malam, dan atas izin Allah, ia mendapat hidayah Islam. Hingga pada suatu pagi, Ali menghadap kepada Rasulullah dan berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Muhammad?"
Rasulullah bersabda, "Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak menyekutukannya, serta engkau mengingkari Tuhan Lata dan Uzza, juga melepaskan diri dari segala bentuk penentangan kepada Allah." Ali pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan menyatakan diri masuk Islam. Disebut-sebut bahwa hal tersebut merupakan pengorbanan dan rasa terima kasih Ali atas jasa Rasulullah karena telah mengasuh dan mendidiknya. Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai sahabat yang selalu berani membela Rasulullah dan membela agama Allah. Di awal keislamannya, Ali merahasiakan hal tersebut kepada ayahnya. Sebagian ulama menyatakan, apabila telah datang waktu sholat, Rasulullah keluar menuju Syib kota Mekah. Ali bin Abi Thalib pun turut bersama beliau. Dia keluar dengan sembunyi-sembunyi karena khawatir diketahui oleh ayahnya, paman-pamannya, dan warga lainnya. Di sana, mereka berdua melakukan sholat. Jika waktu petang tiba, mereka kembali ke sana dan berdiam selama beberapa waktu. Suatu hari, Abu Talib memergoki mereka tengah melakukan sholat. Lalu Abu Talib bertanya kepada Rasulullah, "Wahai anak saudaraku, agama apa yang engkau berpegang dengannya?" Beliau menjawab, "Wahai pamanku, ini adalah agama Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, dan agama bapa kita, Ibrahim." Atau sebagaimana sabda beliau, "Allah mengutusku sebagai rasulnya, membawa agama ini kepada para hamba. Dan engkau, wahai pamanku, yang paling berhak untuk aku beri nasihat, dan aku ajak menuju petunjuk. Engkaulah yang paling wajib untuk mengikutiku, dan menolongku atas dakwah ini." Abu Talib berkata, "Wahai anak saudaraku, aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku, dan adat istiadat yang sudah berlaku. Namun, demi Allah, tidak akan kubiarkan sesuatu yang tidak kau sukai menimpa dirimu selama aku hidup." Para ulama lainnya menyebutkan bahwa Abu Talib berkata kepada Ali, "Anakku, agama apa yang engkau anut ini?" Ali menjawab, "Wahai ayah, aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku telah membenarkan apa yang dibawanya. Aku telah mengikutinya dan sholat bersamanya." Mendengar itu, Abu Talib berkata, "Wahai anakku, Muhammad tidak akan mengajakmu, kecuali pada kebaikan. Maka ikutlah dengannya." Tatkala Abu Talib wafat, Ali ibn Abi Thalib mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah meninggal." Nabi menjawab, "Pergilah, kuburkan dia." Ali berkata, "Tetapi, dia meninggal dalam keadaan musyrik." Rasul tetap berkata, "Pergilah, kuburkan dia." Setelah menguburkannya, Ali pun mendatangi Nabi dan beliau bersabda, "Pergilah, mandilah engkau. Janganlah berbuat sesuatu sampai engkau datang kepadaku." Ali kemudian mandi dan kembali mendatangi beliau. Ali melihat beliau berdoa dengan beberapa doa, yang ia tidak suka apabila doa itu diganti dengan seluruh kekayaan yang ada di permukaan bumi. Hari itu genap sudah 70 orang pengikut Rasulullah yang berada di kota Mekah. Rasulullah merasa senang. Ini berarti Allah telah membuatkan baginya benteng pertahanan dari suatu kaum yang memiliki keahlian dalam peperangan, persenjataan, dan pembelaan. Sesungguhnya Mekah adalah medan dakwah yang berat. Tetapi penyiksaan dan permusuhan terhadap kaum muslimin pun makin gencar dan berat. Mereka menerima cacian dan penyiksaan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Para sahabat mengadukannya kepada Rasulullah. Rasulullah diam sejenak. Sesungguhnya, Rasulullah berkata, "Aku pun telah diberitahu bahwa tempat kalian adalah Yasrib. Barang siapa yang ingin keluar, hendaklah menuju Yasrib." Para sahabat pun bersiap-siap. Mereka segera mengemas semua keperluan perjalanan, kemudian secara sembunyi-sembunyi berangkat ke Yasrib. Tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah yang berani berhijrah secara terang-terangan, kecuali Umar bin Khattab. Umar membawa pedang, busur, panah dan tongkat di tangannya menuju Ka'bah. Kemudian sambil disaksikan oleh tokoh-tokoh Quraisy, Umar melakukan tawaf 7 kali dengan tenang. Setelah itu Umar datang ke makom mengerjakan salat. Usai salat, Umar bersuara lantang, "Barang siapa ibunya ingin kehilangan anaknya, atau istrinya ingin menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim piatu, aku tunggu di balik lembah ini." Perkataan Umar ini disambut dengan sedikit keheranan oleh para kafir Quraisy. Mereka saling berpandangan, kini jelaslah sudah berita itu. Selama ini kaum Quraisy hanya menduga-duga saja, bahwa sebagian pengikut Muhammad telah meninggalkan Mekah. Umar sendiri kemudian melenggang meninggalkan Mekah, dengan diikuti oleh beberapa orang yang lemah. Setelah keberangkatan Umar, berangsur-angsur kaum muslimin melakukan hijrah ke Yasrib, sehingga tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali Rasulullah,
Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Juga orang-orang yang ditahan, sakit atau tidak mampu keluar. Apa gerangan yang membuat Rasulullah terus bertahan? Abu Bakar gundah bukan buatan. Bukan apa-apa, sudah banyak kejadian mengerikan yang diterima Rasulullah dan dirinya serta Ali. Perlakuan kaum kafir itu sudah benar-benar di luar batas. Abu Bakar tidak tahu apakah Rasulullah tetap ingin tinggal di Mekah atau bagaimana. Maka ia memberanikan diri bertanya kepada sahabatnya itu. "Ya Rasulullah, apakah engkau juga menginginkan hijrah, sebagaimana kaum muslimin, yang telah terlebih dahulu melakukannya?" Rasulullah faham dengan pertanyaan sahabatnya itu. Sebagai manusia biasa, Abu Bakar juga mempunyai kegelisahan-kegelisahan. Rasulullah menjawab, "Ya, aku juga menginginkannya. Tapi hendaknya jangan terburu-buru. Aku ingin memperoleh izin terlebih dahulu dari Allah." Abu Bakar bersabar. Ia menangguhkan keberangkatannya untuk menemani Rasulullah. Ia lalu membeli 2 ekor unta dan dipeliharanya selama 4 bulan. Dalam kurun waktu itu, kaum Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekah. Mereka khawatir kalau Rasulullah keluar dari Mekah, kemudian menghimpun kekuatan di sana dan menyerang mereka. Suatu hari, setelah penantian yang memerlukan kesabaran, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Tidak biasanya, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar dalam situasi yang seperti ini. Abu Bakar langsung tersadar, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, pasti ada kejadian penting. Setelah Rasulullah masuk, beliau berkata pada Abu Bakar, "Suruhlah keluargamu keluar rumah." "Ya Rasulullah," Abu Bakar menjawab, "tidak ada siapa-siapa di sini kecuali keluargaku." Rasulullah kemudian menjelaskan, "Allah telah mengizinkan aku berangkat hijrah." Abu Bakar berbinar, "Apakah aku jadi menemani engkau, ya Rasulullah?" Rasulullah menganggukkan kepalanya. Bukan main girangnya Abu Bakar. Ia segera menyiapkan untanya. Ketika keperluan hijrah sudah terpenuhi, Abu Bakar menunggu-nunggu kenapa Rasulullah belum juga bersiap-siap. Rasulullah memang menunda keberangkatannya. Ternyata Rasulullah menemui Ali bin Abi Thalib. "Ya Ali, kemarilah," ujar beliau. "Ada apa, ya Rasulullah? Tolong, kembalikan barang ini kepada pemiliknya. Aku tidak bisa menjumpai mereka langsung, dan mengembalikannya. Aku harus segera meninggalkan Mekah secepatnya, dan tidak bisa lagi menjaga barang-barang mereka." Ali tertegun. Ditatapnya barang-barang yang ditunjukkan Rasulullah. Begitu banyaknya. Pada masa itu setiap orang di Mekah, termasuk juga orang kafir, yang merasa khawatir terhadap barangnya yang berharga, selalu menitipkan kepada Rasulullah. Kaum kafir, walau mereka memusuhi Rasulullah, tapi mereka percaya kepada kejujuran dan kesetiaan Rasulullah dalam menjaga barang-barang amanat. Dan nyatanya barang itu selama dalam pengawasan Rasulullah tetap aman terjaga. Akan halnya Ali, ia segera melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah. Menjaga barang-barang kepunyaan orang-orang yang memusuhinya. Sementara itu, Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi, dan bersiap-siap untuk meninggalkan Mekah menyusul sahabat-sahabat yang lain. Pada malam keberangkatan Rasulullah dan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Dan Rasulullah pun berkata kepada Ali, "Tidurlah di pembaringanku, tutuplah tubuhmu dengan selimut hijauku, tidurlah dengan mengenakannya. Sesungguhnya tidak akan terjadi sesuatu hal buruk kepadamu dari mereka." Ali pun kemudian tidur di pembaringan Rasulullah. Sementara itu, kaum Quraisy berselisih dan masih berdebat tentang siapa yang akan menyerang pemilik pembaringan dan menangkapnya hingga subuh tiba. Namun, mereka mendapati yang tertidur adalah Ali. Mereka pun gencar menanyainya, tetapi Ali menjawab, "Tidak tahu." Maka, sadarlah mereka bahwa Muhammad SAW telah lolos. Mereka akhirnya menimpakan kemarahan kepada Ali dan memukulinya, lalu membawanya ke Masjid Al-Haram, serta mengurungnya selama beberapa saat, kemudian meninggalkannya. Ali menahan semua penderitaan yang dialaminya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika mengetahui bahwa Rasulullah selamat, kegembiraan di dalam hatinya jauh lebih besar daripada semua rasa sakit dan derita yang menerpa tubuhnya. Oleh karena itulah, dia tidak menjadi lemah dan putus asa. Dia justru semakin bersikukuh, tutup mulut tentang keberadaan Rasulullah. Ali kemudian tinggal di Mekah selama beberapa hari. Dia berkeliling menelusuri setiap jalan, untuk menemui para pemilik barang, yang pernah menitipkan barangnya kepada Rasulullah. Setelah semua amanat ditunaikan, sehingga terbebaslah tanggungan Rasulullah,
Ali pun bersiap pergi menyusul Rasulullah dan para sahabat lainnya, setelah 3 malam dia habiskan di Mekah. Kaum muslimin di Yasrib sudah mendengar bahwa Rasulullah telah meninggalkan Makkah. Mereka menanti-nanti dan berharap-harap kedatangan beliau. Bahkan beberapa dari mereka pergi ke Quba, suatu kampung yang letaknya 5 km sebelah tenggara kota Yasrib, untuk menyambut Rasulullah. Diceritakan dalam Sirah Nabawiyah, suatu hari ketika panas matahari begitu terik, Rasulullah tiba di Quba. Saat itu, penduduk Quba juga sudah banyak yang memeluk Islam. Namun, tidak seorang pun yang sudah mengenal wajah Rasulullah dan Abu Bakar. Seorang Yahudi yang mengenal Rasulullah dan Abu Bakar, sedang berteduh di bawah pohon kurma, kemudian berteriak mengabarkan kedatangan baginda Nabi. Orang-orang Quba datang berduyun-duyun ke tempat Rasulullah berteduh, dan memberi penghormatan. Orang-orang meminta Rasulullah beristirahat selama beberapa hari di Quba. Beliau tinggal di rumah seorang sahabat Ansor bernama Kalsum bin Adam. Saat itu, Nabi belum bertemu sahabat yang juga sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, setelah mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya, Ali bin Abu Thalib berangkat hijrah menyusul Nabi. Ali pergi mengawal keluarga Rasulullah dan keluarga Abu Bakar. Mereka adalah Sayyidah Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman dan anaknya, Usamah. Selain itu juga turut istri Abu Bakar, Ummu Ruman dan anak-anaknya, Aisyah, Asma, dan Abdullah. Juga ada orang-orang muslim lain yang lemah dan tidak berdaya. Terbayang jelas betapa beratnya tugas Ali bin Abu Thalib saat berhijrah, apalagi mereka semua kekurangan. Ali bin Abu Thalib harus berjalan kaki, menempuh jarak lebih dari 400 km di tengah padang pasir itu. Pada masa Nabi, biasanya perjalanan jauh dilakukan dengan menunggang unta. Selama perjalanan, mereka berhenti dan bersembunyi pada siang hari untuk menghindari kejaran pasukan Quraisy. Jika malam tiba, barulah mereka berangkat dan meneruskan perjalanan. Akhirnya, tibalah rombongan hijrah Ali bin Abu Thalib di Quba. Di sana, mereka berjumpa dengan Rasulullah yang masih berada di tempat itu. Begitu jauh dan beratnya perjalanan, kaki Ali bin Abu Thalib membengkak dan dipenuhi luka di sana-sini. Rasulullah merasa sangat iba kepada sepupunya itu. Beliau berdoa kepada Allah, memohon agar Allah berkenan menyembuhkan semua luka di kaki Ali, dan memulihkan kekuatannya seperti sedia kala. Dengan kedua tangan beliau yang mulia itu, Rasulullah mengusap kaki Ali bin Abu Thalib. Alhamdulillah, semua lukanya pulih, kempislah bengkak, dan lenyaplah semua rasa sakit dari kaki Ali bin Abu Thalib. Saat Ali bin Abu Thalib dan orang-orang yang dikawalnya tiba di Quba, Rasulullah telah berhenti di sana selama lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari itu, beliau dan para sahabat yang lain membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama dalam sejarah Islam, yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah menyebut masjid pertama yang dibangun dengan ketakwaan. Sampai kini, masjid itu dikenal sebagai Masjid Quba. Rasulullah adalah orang pertama yang meletakkan batu untuk mendirikan Masjid Quba. Setelah itu, beliau menyuruh Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, dan setelahnya Utsman bin Affan. Ammar bin Yasir adalah orang yang pertama kali membangun temboknya. Kemudian, para sahabat Muhajirin dan Ansor membangunnya bersama-sama. Begitu masjid selesai, kaum muslimin di Quba menyangka Rasulullah akan tinggal di Quba lebih lama lagi. Namun, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berangkat ke Madinah. Begitu mengetahui hal itu, dengan wajah sedih, kaum muslimin Quba mendatangi Rasulullah dan bertanya pelan, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan memang menghendaki rumah yang lebih baik daripada rumah kami?" Rasulullah mengerti betapa besar rasa sayang kaum muslimin Quba terhadap dirinya. Beliau pun menjawab dengan kata-kata yang sangat halus, "Oh tidak begitu, Allah memerintahkan saya berangkat ke Yasrib. Karenanya, hendaklah tuan-tuan membiarkan unta saya terus melanjutkan perjalanan." Sebelum berangkat, Rasulullah berdiri di Masjid Quba. Para sahabat berkumpul di hadapan beliau. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apakah Anda sekalian orang-orang beriman?" Semuanya terdiam, tidak seorang pun yang berani menjawab. Kemudian, Rasulullah bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian orang-orang yang beriman?" Kembali semua orang terdiam, kecuali Umar bin Khattab. Saat itu Umar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka semua orang-orang beriman, dan saya termasuk salah seorang dari mereka." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian percaya pada keputusan Allah?" Kali ini semuanya menjawab, "Ya." "Apakah Anda sekalian bersabar akan malapetaka yang menimpa?" lanjut Rasulullah. "Ya,
"Ya Rasulullah," jawab mereka. "Dan apakah Anda sekalian bersyukur saat mendapat kebahagiaan?" "Bersyukur saat mendapat kebahagiaan, ya, kami bersyukur ya Rasulullah." "Demi Tuhan, kalau begitu Anda sekalian orang-orang beriman." Masjid Quba dibangun Nabi Muhammad pada tahun 1 Hijriah, atau 622 Masehi di Quba. Masyarakat Islam tidak akan tegak jika tidak ada masjid. Oleh karena itu, perbedaan pangkat, kekayaan, kedudukan, dan lainnya akan terhapus jika umat Islam selalu bertemu setiap hari di masjid untuk menyembah Allah. Masjid juga merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk mempelajari syariat Allah. Kesetiaan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah sungguh tidak diragukan lagi. Beliau yang senantiasa ada di samping Rasulullah dan selalu mendukung dakwahnya. Bahkan Ali merupakan pengikut Rasulullah pertama dari kalangan anak-anak, yaitu usianya pada waktu masuk Islam sekitar 10 tahun. Ali pula orang yang mengawal keluarga Rasulullah tatkala berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kedekatan Ali bin Abu Thalib dengan keluarga Rasulullah ternyata telah menumbuhkan benih-benih cinta di hatinya kepada putri Rasulullah, yaitu Fatimah As-Zahra. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya, apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaannya yang serba terbatas. Demikian kira-kira perasaan yang ada pada Ali saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah sejak awal risalah ini. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak jiwanya, muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar kedudukannya di sisi Nabi. Ali merasa belum ada apa-apanya, bila dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebutlah Bilal bin Rabah, Khabab, keluarga Yasir, Abdullah ibn Mas'ud. Dari sisi finansial Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah, sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti, apakah mungkin itu yang namanya cinta. Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur muncullah laki-laki nan gagah perkasa dan pemberani. Seseorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin, seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Ya, dialah Umar ibn Al-Khattab. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan, juga datang melamar Fatimah. Ali pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." Namun kemudian Ali pun semakin bingung, karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf, melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir, dan 10.000 dinar, kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri, dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf, karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah. "Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya kawan?" seru sahabat Ali. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanyanya tak yakin. "Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan?"
Sahabatnya pun menguatkan, kami di belakangmu, kawan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memberanikan diri menjumpai Rasulullah, untuk menyampaikan maksud hatinya, meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam. Hingga Rasulullah pun bertanya, wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan? Sejenak Ali terdiam, dan dengan suara bergetar ia pun menjawab, ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah. Mendengar jawaban Ali ini beliau tidak terkejut. Bagus, wahai Ibnu Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya, oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku. Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali, dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya Fatimah hanya terdiam, dan Rasulullah menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda kesetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar wahai Ali? Ali pun menjawab, orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang dan sebuah baju sirah dari besi. Dengan tersenyum Rasulullah bersabda, wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah, dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku, wahai Ali. Engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit, sebelum aku menikahkan engkau di bumi, diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham, dan menyerahkan uangnya kepada Rasulullah, dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib, sebagai biaya untuk jamuan makan para tamu yang menghadiri pesta. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira, dan disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku, untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham, dan Ali ridho menerima mahar tersebut. Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka penuh hikmah walau diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar, karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya. Ali pun bertanya mengapa ia tak mau menikah dengannya, dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya. Sambil tersenyum Fatimah menjawab, pemuda itu adalah dirimu. Subhanallah, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Dari pernikahannya dengan Fatimah Az-Zahra, melahirkan 5 orang anak antara lain Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Muhsin bin Ali, Zainab binti Ali dan Ummu Kulsum binti Ali. Selama Fatimah Az-Zahra hidup mendampingi Ali, beliau menjadi istri satu-satunya Ali bin Abi Thalib. Barulah ketika beliau wafat, sekitar 6 bulan setelah kematian Rasulullah, Ali menikahi istri-istrinya yang lain. Ali secara total memiliki 9 orang istri, termasuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan memiliki keseluruhan 36 orang anak. 9 istri tersebut adalah akumulasi wanita yang dinikahi, termasuk yang telah meninggal maupun yang telah diceraikan. Jadi ke-9-nya itu tidak diperistri dalam waktu bersamaan, menyusul adanya wahyu yang membatasi memiliki istri hanya 4 orang. Istri-istri Ali adalah Fatimah binti Muhammad, Umamah binti Abi Al-As, Asma binti Umais, Al-Banin Kalabiyah, Laila Al-Tamimiyah, Khawlah binti Ja'far, Ummu Said bin Urwah, Al-Sahbah binti Rabiah, dan Maihat. Dari istrinya Ummul Banin binti Hisham, Ali memiliki keturunan bernama Al-Abbas, Ja'far, Abdallah, dan Utsman. Mereka semua syahid bersama Husain dalam tragedi Karbala. Dari istrinya Laila binti Mas'ud bin Khalid bin Malik bin Ribi bin Sulma, melahirkan Ubaidallah dan Abu Bakar. Hisham bin Muhammad menyebutkan keduanya meninggal di Et-Taf, sebuah daerah di Karbala. Dari istrinya Asma bin Umais Al-Khatamiyah, memberikan keturunan bernama Yahya dan Muhammad. Namun,
Al-Waqidi menyebut dua putra Ali dari Asma adalah Yahya dan Aun. Sosok yang bernama Muhammad disebut lahir dari seorang Ummul Walad dan terbunuh bersama Husain di Karbala. Dari istrinya Al-Sahbah, alias Ummul Habib binti Rabi'ah, ia adalah seorang Ummul Walad, yang sebelumnya dimiliki oleh Khalid bin Al-Walid saat menaklukkan Bani Taklib di Al-Ain Al-Tamr. Al-Sahbah melahirkan seorang putra bernama Umar dan putri bernama Ruqayyah. Dari istrinya Umamah binti Abi Al-As bin Al-Rabi'ah bin Abdul Uzza bin Abdi Syams bin Abdu Manaf. Ibunya adalah Zainab binti Rasulullah. Ia melahirkan seorang putra bernama Muhammad. Dari istrinya Khawlah binti Ja'far, lahirlah seorang putra bernama Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad meninggal di Taif dan disalatkan oleh Ibnu Abbas. Dari Ummu Said binti Urwah, Ali memiliki keturunan bernama Ummul Hasan dan Ramlah. Ali juga menikahi seorang wanita bernama Mahyat yang melahirkan seorang putri yang meninggal ketika masih kecil. 23 tahun lamanya Ali mendampingi dakwah Rasulullah, sejak dakwah secara sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan, sejak di Makkah dengan penuh tekanan hingga di Madinah dengan penuh kemerdekaan. Ali pula ikut berjuang di semua medan perang, kecuali Perang Tabuk. Selain sebagai pengusung Panji, juga berperan sebagai sekretaris dan pembawa pesan Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad wafat, Ali ikut berbayat kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Mukminin. Selama 2 tahun khalifah pertama itu memimpin kaum muslimin, Ali menunjukkan kesetiaan dan dukungannya pada setiap kebijakan Abu Bakar. Begitu pula saat tampuk kepemimpinan Islam dipegang oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, beliau senantiasa setia berbayat kepada mereka, dan tidak pernah menentang kebijakan sang khalifah sekalipun. Ketika di akhir kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi pemberontakan, Ali lah yang berperan sebagai penengah di antara pihak yang berselisih. Setelah Utsman terbunuh oleh para pemberontak Mesir pada tahun 656 Masehi, kandidat potensial untuk mengisi jabatan khalifah adalah Ali dan Talhah. Bani Umayyah melarikan diri dari Madinah, kota dikuasai oleh pemberontak dan kaum Ansor. Talhah mendapatkan dukungan dari penduduk Mesir, sementara penduduk Basra dan Kufah, yang mendukung pendapat Ali untuk menghindari kekerasan, serta sebagian besar kaum Ansor mendukung Ali. Beberapa penulis juga menuliskan bahwa sebagian besar kaum Muhajirin mendukung Ali. Para kepala suku utama juga mendukung Ali pada saat itu. Kelompok-kelompok tersebut menawarkan Ali menjadi khalifah, tetapi ia menolaknya, mengatakan bahwa ia lebih suka menjadi seorang wazir atau menteri. Sebagai khalifah keempat yang memerintah selama sekitar 5 tahun, masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintah khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya perang saudara antara umat muslim terjadi saat masa pemerintahannya, Pertempuran Basra. 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, istri Muhammad. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, yang menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan, karena fitnah yang sudah telanjur meluas, dan sudah diisyaratkan akan terjadi oleh Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, dan diperparah oleh hasutan-hasutan para pembangkang, yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim sehingga menyebabkan perang tersebut. Tidak hanya selesai di situ, konflik berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahannya. Pertempuran Siffin yang melemahkan kekhalifannya juga berawal dari masalah tersebut. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara, karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Diketahui, setelah kematian Utsman bin Affan, muncullah dua kelompok sesat yang paling bertolak belakang dengan ajaran Islam. Keduanya adalah Khawarij dan Rafidah. Rafidah dianggap sesat karena terlalu mengagungkan Ali, sementara Khawarij dianggap sesat karena mengkafirkan khalifah. Bahkan, mereka menganggap darah Ali ditumpahkan halal. Berdasarkan catatan sejarah, kaum Khawarij telah merencanakan pembunuhan Ali. Adapun eksekutornya bernama Ibnu Muljam. Pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah, atau tanggal 27 Januari tahun 661 Masehi, saat sholat di Masjid Agung Kufah, Ali diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia terluka oleh pedang yang diracuni oleh Abdurrahman bin Muljam, saat ia sedang bersujud ketika sholat subuh. Ali memerintahkan anak-anaknya untuk tidak menyerang orang Khawarij tersebut. Ia malah berkata bahwa jika dia selamat,
Abdurrahman bin Muljam akan diampuni, sedangkan jika dia meninggal, Abdurrahman bin Muljam hanya diberi satu pukulan yang sama, terlepas apakah dia akan meninggal karena pukulan itu atau tidak. Ali bin Abu Thalib meninggal 2 hari kemudian pada tanggal 29 Januari tahun 661 Masehi atau 21 Ramadan 40 Hijriah. Hasan bin Ali memenuhi qisas, dan memberikan hukuman yang sama kepada Abdurrahman bin Muljam atas kematiannya. Jauh sebelumnya, Rasulullah pernah meramalkan nasib yang akhirnya menimpa Ali. Suatu kali, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada tokoh berjulukan Singa Allah itu, "Sungguh, orang yang paling binasa dari umat terdahulu adalah para penyembelih unta dari kaum Nabi Sholih. Dan, manusia yang paling celaka dari umat ini, umat Islam, adalah yang membunuhmu, wahai Ali," kata Rasulullah. Ali dimakamkan di kota Najaf, dekat kota Kufah. Pemakaman tersebut dilakukan dengan rahasia dan selesai pada malam hari. Dengan meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, berakhir pulalah masa kekhalifahan dalam Islam. Kekhalifahan setelah itu digantikan dengan sistem dinasti. Meski hanya memerintah selama 5 tahun, Ali bin Abi Thalib telah menorehkan beberapa prestasi, antara lain: 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali menginginkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. 2. Membenahi keuangan negara. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian dikembalikan ke Baitul Mal, dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. 3. Memajukan bidang ilmu bahasa. Pada masa Khalifah Ali, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi tanda baca, seperti kasroh, fathah, domah, dan syafah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal pada bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu tata bahasa Arab. 4. Bidang pembangunan. Khalifah Ali membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan lainnya.